Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha fin nar. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Rabu malam Kamis, membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan dari ringkasan fikih, dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau merupakan mufti Saudi Arabia pada saat ini, menggantikan Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita melanjutkan pembahasan terkait dengan masalah salat istisqa, salat minta hujan. Sedikit kita sampaikan jemaah bahwa di pekan kemarin kita membahas terkait dengan masalah salat istisqa, salat minta hujan. Itu kita bahas di hari Rabu kemarin. Tepat setelah kita membahas itu, beberapa jam kemudian Saudi Arabia mengumumkan kepada masyarakatnya untuk melakukan sholat istisqa, sehingga di Saudi Arabia pagi harinya mereka melakukan sholat istisqa. Nah, ini adalah perkara yang dianjurkan tatkala seorang hamba itu merasakan mudarat dengan tidak adanya air. Dan alhamdulillah, beberapa hari setelah itu Saudi Arabia turun hujan, ya, setelah dilakukannya sholat istisqa. Nah, ini sangat sering sekali di Saudi Arabia melakukan sholat istisqa, sangat sering sekali. Jadi bukan pemandangan yang asing. Di negeri kita sangat jarang sekali adanya pelaksanaan sholat minta hujan, karena memang di negara kita ada musim hujan, berbeda dengan negeri Arab yang di sana tidak ada musim hujan. Hujan itu bukan musiman. Ada hujan turun, tapi mungkin satu tahun hanya beberapa kali saja, 2 atau 3 kali saja dalam satu tahun, sangat jarang sekali. Mereka hanya mengenal 2 musim, yaitu apa? Asyita was-shaif, musim dingin dan musim panas. Tidak ada musim hujan di sana. Walaupun terkadang turun hujan, tetapi itu sangat jarang sekali. Baik, kemarin telah kita jelaskan bahwa sholat istisqa, sholat minta hujan itu sama dari segi kaifiat pelaksanaan dengan sholat id. Jadi sholatnya 2 rakaat dan tambahan takbir zawaid atau takbir zaidah tambahan di setiap rakaatnya pun sama. Di rakaat pertama itu menambah 7 kali takbir selain takbiratul ihram, berarti dengan takbiratul ihram totalnya 8. Adapun rakaat kedua, maka ada sunnah untuk menambah 5 kali takbir selain takbir intiqal. Berarti kalau dengan takbir intiqal, takbir perpindahan, totalnya 6. Baik, kemudian dianjurkan juga bagi khatib atau imam yang telah mengimami kaum muslimin untuk sholat istisqa untuk memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan ceramah selesai melakukan sholat minta hujan, mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah, mengajak manusia untuk memperbanyak amal soleh, mengajak manusia untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan memperbaiki diri Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Dan hujan itu salah satu rahmat Allah yang mesti disyukuri, jangan dikufuri. Dan ada ajaran dalam syariat tatkala hujan itu turun terus sehingga memberikan mudarat. Tidak ada air itu mudarat.
Tapi kalau hujan terus juga itu mudarat, bahaya. Sehingga di dalam syariat ketika keringan kita berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, hujanilah kami, hujanilah kami, hujanilah kami. Dan ketika hujan itu terus menerus turun sehingga membahayakan, akan timbul banjir, akan timbul kerusakan-kerusakan yang akan menghancurkan tempat-tempat pemukiman kaum muslimin dengan banyaknya hujan, maka diajarkan juga untuk berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akam wal dhirat wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Itu doa lengkapnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengajarkan agar kita membaca doa untuk memalingkan hujan saat hujan itu turun terus menerus, saat hujan itu turun dan memberikan mudarat. Apa doanya? Doanya itu Allahumma hawalaina, ya Allah, hawalaina, haknya pendek, wawunya panjang, hawalaina, wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan itu hawalaina, di sekitar kami, la alaina, jangan pas tepat di atas kami. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW diminta oleh seorang laki-laki untuk berdoa kepada Allah, di mana di kota Madinah saat itu tidak turun hujan dalam waktu yang lama, sehingga tumbuh-tumbuhan mati, manusia pun kekeringan, hewan-hewan mati dengan tidak turunnya hujan, kekeringan semuanya. Manusia berada di masa paceklik saat itu. Maka Nabi berdoa, dan doanya Nabi itu mustajab. Allah langsung kabulkan. Allah langsung apa? Langsung mengabulkan. Dan tempat Nabi SAW salat istisqa, salat minta hujan, itu adalah di Masjid Ghamamah di Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di samping Masjid Nabawi zaman sekarang. Masjid Ghamamah itu disebut dengan ghamam. Ghamamah itu artinya awan hitam. Ghamam itu artinya awan hitam. Awan hitam yang menumpuk, yang tatkala Nabi meminta kepada Allah agar turunkan hujan, maka Allah turunkan hujan di tempat itu. Ya, di tempat tersebut ditutupi dengan awan yang hitam, lalu kemudian turun hujan. Dan Nabi SAW ketika mendapati hujan terus-menerus turun selama 1 pekan, hujan terus pagi siang malam sampai 1 pekan, sehingga kota Madinah banjir saat itu. Maka Nabi SAW mengajarkan doa untuk memindahkan hujan itu. Ingat, ini doanya warid atau diajarkan, datang dari Nabi SAW. Maka boleh kita membaca doa ini untuk memalingkan hujan. Doanya Allahumma hawalaina, ya Allah, palingkanlah hujan dari kami, la alaina, jangan pas di atas kami. Allahumma 'alal akam wal dhirar wa butunil awdiyati wa manabitis syajar, ya Allah, palingkanlah hujan itu 'alal akam wal dhirar, di lembah-lembah, di lereng-lereng, wa butunil awdiyah, di tempat-tempat yang di sana banyak pohon-pohon tumbuh, di gunung-gunung, ya, dan di tempat-tempat yang di sana membutuhkan air yang banyak. Ini doa yang boleh dibaca. Adapun memberhentikan hujan dengan perantara dukun yang bekerja sama dengan syaitan, maka ini syirik. Maka ini adalah syirik. Nah, ini bisa mencapai derajat syirik akbar jika dia meyakini bahwa manusia yang berkehendak untuk menurunkan hujan dan memberhentikan hujan, ini bisa mencapai syirik akbar, pelakunya bisa keluar dari Islam, dan setiap amalnya semuanya Allah hapus. Lalu kalau dia mati di atas syirik itu, maka dia bisa kekal di dalam neraka. Ini sangat bahaya sekali syirik akbar itu, sesuatu yang sangat membahayakan. Baiklah, muslimin wa muslimat, a'azzakumullah. Syekh menjelaskan lanjutan pembahasan. Kata beliau, yusalliha ahlul balad fi sahra, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fi sahra, wa li'anna dhalika ablagh fi izhar al-iftiqari ila Allah ta'ala. Dianjurkan bagi penduduk negeri untuk salat istisqa itu di lapangan yang terbuka. Di lapangan yang terbuka maksudnya apa? Tanpa ada atap yang menaungi, tanpa ada dinding yang menutup. Ini namanya sahra.
Itu pada pasir, bukan di masjid. Syariatan untuk melakukan sholat istisqa itu di lapangan. Maka kalau kita katakan tadi bahwa Nabi pertama kali melakukan sholat istisqa itu pas di Masjid Ghamamah, dulu belum ada masjid di situ. Masjid itu hanya Masjid Nabawi. Lalu posisi Masjid Ghamamah yang ada di Madinah pas di samping Masjid Nabawi, dulu lapangan. Itu hanya padang pasir, tanah yang kosong. Lalu Nabi sholat di situ. Lalu Nabi SAW sholat di situ. Dan Nabi SAW tidak sholat di dalam Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW lam yusalliha illa fi sahra, tidak melakukannya kecuali Nabi lakukan di lapangan. Nabi lakukan di padang pasir. Sahra itu asalnya padang pasir. Tapi kan di Indonesia tidak ada padang pasir. Ya, yang ada lapangan bola yang bisa dipakai untuk salat istisqa. Oleh anna dzalika awla fi idhari al-iftiqari ila Allah Ta'ala. Sebabnya kenapa mesti di lapangan, itu adalah perkara yang lebih menampakkan rasa butuh seorang hamba kepada Allah. Ya, walaupun Allah itu tahu kita itu butuh kepada sesuatu, tapi Allah Azza wa Jalla lebih cinta kepada hambanya jika mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu tahu keluh kesah kita, Allah tahu. Mungkin ada bertanya, kenapa mesti orang sholat itu baru Allah berikan? Kenapa mesti orang berdoa dulu? Katanya Allah Maha mengetahui, benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya yang merasa butuh kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk surga itu harus dengan amalan. Seorang tidak boleh pasrah dengan takdirnya saja tanpa ada usaha. Seperti misalnya seorang mengatakan, untuk apa kita beramal? Bukankah takdir itu telah ditentukan? Ya, secapai apapun kita sholat, kalau Allah takdirkan amalan kita ditutup dengan keburukan, maka innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai dari yang ada di akhirnya. Untuk apa kita beramal kalau begitu? Kalau ujung-ujungnya kita mati su'ul khatimah, maka kita katakan kita mati su'ul khatimah, itu kan perkara gaib. Siapa yang tahu? Ada orang yang meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, di atas kematian yang buruk. Siapa yang tahu dia meninggal di atas su'ul khatimah? Enggak ada yang tahu. Maka manusia itu berupaya, berusaha, dan dia harus memiliki rasa ihtisab, rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, setiap amalnya itu Allah akan balas. Oh, setiap apa yang dia lakukan Allah tidak akan sia-siakan. Oh, setiap apa yang dia lakukan dan amalkan pasti Allah akan lipat gandakan untuk menjadi amal pemberat bagi amal-amal timbangan kebaikannya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi gampang saja kita jawab. Nabi SAW itu dijamin surga. Kenapa beliau SAW masih beramal? Menunjukkan bahwa jaminan surga pun tidak menyebabkan seorang itu merasa puas dengan amal. Apalagi kalau tidak ada jaminan surga. Apalagi kalau tidak ada pemastian penghapusan dosa. Nabi itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW itu dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang semuanya Allah ampuni. Sampai Aisyah saja heran dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini semua? Dilihatnya suaminya, yaitu Rasulullah SAW, salat malam sampai umit beliau pecah-pecah dan mengeluarkan darah. Bukankah Allah SWT telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku cinta bahwa aku ini menjadi orang yang bersyukur? Menunjukkan bahwa di antara bentuk kesyukuran menggunakan nikmat di atas ketaatan. Ini bentuk kesyukuran. Dan lawannya, apabila nikmat digunakan untuk kemaksiatan, ini berarti bentuk kekufuran. Allah berikan sehat, waktu luang, nikmat, kesempatan, itu semua untuk melakukan ketaatan. Kemudian Syekh mengatakan, wa idza arada al-imam al-khuruj li salatil istisqa fa innahu yanbaghi an yataqaddama dhalika tadhkirun nas bima yulinu qulubahum min dzikri thawabillahi wa iqabihi. Dan dianjurkan apabila seorang imam, maksudnya di sini imam, dia adalah imam yang akan mengimami kaum muslimin salat, dan dia adalah ustadznya. Kalau bahasa kita, imam sekarang itu ustadznya. Karena zaman dulu kalau dikatakan imam, nabi itu imam yang mengimami sholat sekaligus penceramah. Tapi banyak di negara kita, di Indonesia ini, banyak orang yang pandai ceramah tapi tak bisa jadi imam.
atau dia hanya khusus spesialis imam, tidak bisa ceramah. Harusnya seorang dai itu punya dua kelebihan ini. Dia harus melatih skillnya, dan tidak ada orang yang langsung bisa. Seorang manusia itu berupaya dan berusaha untuk melatih dan mengembangkan apa yang ada pada jiwanya. Tidak ada orang yang bisa untuk berceramah, tapi seorang itu melatih untuk membiasakan dirinya. Tidak ada orang yang bisa imam, tetapi seorang itu melatih untuk apa? Membiasakan dirinya untuk menjadi imam, mengimami kaum muslimin. Baik, jadi anjurkan bagi seorang imam yang dia keluar untuk melakukan sholat istisqa, innahu yanbaghi an yataqaddama dzalika tadhkirun nasi bima yulinu qulubahum min dzikri thawabillahi wa iqabihi. Maka dianjurkan semestinya bagi mereka untuk mendahulukan mengingatkan manusia agar mereka melembutkan hati-hati mereka, agar mereka mengingat pahala dan siksa Allah. Jadi sebelum sholat itu imam sudah mengingatkan. Ini belum ada ceramah, belum berkhutbah. Tapi ketika manusia menuju ke tempat sholat, apalagi kan zaman sekarang kita melihat praktek pelaksanaan sholat istisqa itu adalah praktek yang sangat mudah untuk diumumkan. Kalau zaman dulu mungkin diteriakkan dengan seorang muadzin itu berteriak dan mengucapkan as-salatu jami'ah, ya. As-salatu jami'ah itu artinya salat berjamaah. Itu salat yang atau bacaan yang dibaca pada salat-salat yang tidak ada iqamahnya. Tapi kalau ada salat yang sudah ada iqamahnya, maka tidak perlu lagi seorang imam mengucapkan as-salatu jami'ah. Karena ucapan as-salatu jami'ah itu pengganti bagi orang yang menegakkan salat tanpa adanya iqamah untuk menegakkan salat. Seperti salat Id. Salat Id kan tidak ada iqamahnya. Maka tidak masalah seorang meneriakkan as-salatu jami'ah, menunjukkan bahwa salat akan dilakukan secara berjamaah. Sebagaimana juga salat kusuf atau salat khusyuk, salat gerhana. Ini juga dianjurkan seorang untuk meneriakkan as-salatu jami'ah, salat berjamaah. Adapun salat 5 waktu tidak perlu lagi mengucapkan as-salatu jami'ah. Kenapa? Karena sudah ada muadzin yang iqamah, dia sudah mengucapkan lafaz-lafaz iqamah. Maka tatkala manusia itu berkumpul, lagi zaman sekarang sangat mudah ya, biasanya diumumkan pemerintah itu langsung menyebar, ya. Mungkin ada video dari pemerintah dan di-share kepada media-media sosial, atau ada poster ajakan untuk sholat istisqa di sebagian tempat, maka mereka melakukan sholat istisqa. Baik, tapi diingatkan oleh para ulama bahwa sebelum seorang melakukan sholat istisqa, imam itu mengajak orang untuk melembutkan hatinya. Dia ajak orang itu untuk melembutkan hatinya, untuk mengingat pahala Allah, bahwa orang yang sholat dapat pahala. Diingatkan juga tentang siksanya Allah, bahwa di antara bentuk siksa Allah itu dengan tidak diturunkannya hujan. Itu musibah itu. Tidak turun hujan itu musibah. Itu tanda bahwa terkadang Allah murka dengan sebagian kaum sehingga Allah tidak turunkan hujan di situ. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat bahwa hujan itu adalah rahmat Allah, tanda kasih sayangnya Allah itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Baik, wa ya'muruhum bitaubati minal ma'asi. Dianjurkan bagi seorang imam juga untuk mengajak orang taubat dari maksiat-maksiat. Taubat dari apa? Maksiat-maksiat. Menunjukkan bahwa dosa, kalau dosa itu besar, maka kita harus taubat nasuha kepada Allah. Sebagaimana asar yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ma nuzila bala'un illa bidambin. Tidaklah diturunkan azab kecuali karena dosa. Di antara azab tadi tidak turunnya hujan. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah azab itu diangkat kecuali harus dengan taubat. Jadi taubat itu solusi memang untuk masalah-masalah yang seperti ini, tidak turunnya hujan dan semisalnya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi yang perlu kita pahami bahwa sebelum seorang melakukan sholat istisqa, dia sudah melembutkan hatinya untuk tidak terpaksa melakukan sholat, dan dia mengingat bahwa mungkin saja ini tanda siksa Allah untuk dia, dan ini semua mengharuskan taubat dari segala perbuatan maksiat. Taubat dari segala perbuatan maksiat. Ini di antara hikmah
yang bisa dipetik di balik musibah, ya, bahwa tidaklah musibah Allah turunkan itu sia-sia. Setiap ada musibah yang menimpa pasti ada manfaatnya itu. Kalau kita petik dan kita husnuzan kepada Allah, kalau kita baik sangka kepada pencipta kita Allah, maka kita akan petik manfaat yang sebenarnya menguntungkan. Ya, orang kena musibah itu orang bisa minta lagi dia. Ya Allah, berikan ujianmu di dunia. Yang penting di akhirat tidak diuji. Yang penting di akhirat dia selamat. Yang mana kita pilih? Ujian di dunia atau di akhirat? Nah, kita katakan pasti kita menginginkan ujian di dunia saja. Di akhirat itu adalah tempat kita memanen amal. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah wal khuruj minal mazalim. Hendaknya imam mengajak manusia untuk keluar dari mazalim. Mazalim itu segala kezaliman-kezaliman. Mungkin ada kezaliman terhadap penguasa, ada kezaliman terhadap orang-orang yang lemah, ada kezaliman terhadap istri dan anak-anak, ada kezaliman terhadap makhluk-makhluk yang tidak punya daya dan upaya untuk melawan kita, ada kezaliman terhadap orang-orang yang levelnya berada di bawah kita, terhadap karyawan-karyawan kita. Ini namanya mazalim. Maka kita meminta jalan keluar, taubat kepada Allah, biraddiha ila mustahiqiha, yaitu untuk mengembalikan semua hak yang menjadi milik orang lain. Mungkin Allah tidak turunkan hujan gara-gara kita menahan haknya orang lain, hartanya orang kita tahan, ya. Nah, itu perkara yang tidak dibenarkan. Li'anal ma'asi sababun liman'i qatrin, beliau liman'il qatri, sesungguhnya maksiat itu sebab terbesar yang mencegah turunnya hujan. Mencegah turunnya apa? Hujan. Ingat jamaah, antara sebab tidak turunnya hujan itu maksiat. Nah, ini banyak riwayat yang menjelaskan ini. Banyak riwayat yang menjelaskan ini. Nanti pertanyaan kepada kita, ya, di Arab Saudi tidak ada hujan, tidak musim hujan. Apakah di sana banyak orang yang bermaksiat? Jawabannya tidak. Ya, tidak setiap tempat yang tidak turun hujan, maka kita katakan penduduknya pelaku maksiat. Nah, ini adalah perkara-perkara ketetapan yang Allah tetapkan. Seperti misalnya di sana ada musim dingin dan ada musim panas. Sementara kita tidak ada musim dingin, ada musim hujan dan musim panas. Maka Allah telah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan yang mampu dilakukan oleh makhluk. Mungkin kalau Allah turunkan musim dingin di Indonesia, sudah banyak orang Indonesia yang meninggal. Nah, Saudi Arabia itu kalau musim dingin itu suhunya sampai minus, kadang sampai -2, -3, -5. Jadi kan minus. Ini AC nomor 17, jadi kalau nyala 24 jam sudah beku kita di masjid ini. Ini suhu 17. Bagaimana kalau suhunya itu 10 derajat? Lebih dingin lagi. Bagaimana kalau suhunya itu minus? Nah, ini tidak semua orang kuat ini. Maka Allah tidak ciptakan musim dingin di tempat kita. Allah ciptakannya musim hujan. Dan Allah tahu itu, makhluk itu tidak akan mampu. Sehingga tidak boleh kita katakan bahwa berarti Saudi Arabia nggak turun hujan di sana, nggak ada musim hujan, berarti di sana pelaku maksiat. Jawabannya tidak. Tapi mesti kita ingat bahwa di antara sebab tidak turunnya hujan itu adalah sebab al-ma'asi, sebab dilegalkannya dan dihalalkannya maksiat. Maksiat itu dianggap biasa. Maksudnya di tempat yang biasanya turun hujan, tapi kok tiba-tiba nggak turun hujan. Coba lihat jamaah, biasanya kita di Sulawesi itu musim hujan itu tatkala kita memasuki bulan yang di akhirnya itu ada ber, ya, mulai dari September, Oktober, November, Desember, biasanya itu para petani sudah menanam padi di situ. Nanti sampai April kita harapkan masih musim hujan. Baik, tapi qadar Allah beberapa tahun terakhir ini musim hujan itu mendekati bulan 12. Bulan 11 November ada tapi kurang, atau sebelumnya Oktober di bulan 10 juga ada tapi sangat kurang sekali. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Harusnya kita mencurigai yang seperti ini adalah sebab maksiat sehingga Allah turunkan, ya, pencegahan untuk turunnya hujan tadi. Allah cegah turunnya hujan. Baik, ini hamba yang cerdas, ya, dia bisa membaca kondisi. Yang mungkin ini adalah sebab dosa-dosa kita sehingga Allah tidak berikan. Nah, biasanya Allah turunkan hujan yang berlebihan sehingga di sebagian tempat itu merasakan musibah demi musibah. Banjir yang menghancurkan sebagian rumah kaum muslimin, ya, menghancurkan kendaraan sebagian kaum muslimin, merusak sebagian apa yang dimiliki oleh kaum muslimin.
Maka ini semua adalah tanda musibah. Tanda apa? Tanda yang seharusnya seorang hamba itu bisa cepat membaca bahwa ini semua adalah tanda maksiat yang Allah SWT menampakkan murkanya kepada kita. Baik. Kemudian Syekh mengatakan waqta'il barakah. Ternyata maksiat itu menjadi sebab terputusnya keberkahan. Enggak berkah. Turun hujan, tapi enggak berkah hujan itu. Justru hujan itu bukan menjadi momen yang disenangi. Justru hujan itu menjadi momen yang dibenci oleh sebagian orang. Jika turun hujan, yang keluar adalah caci maki. Jika turun hujan, yang keluar dari lisan manusia adalah kalimat-kalimat kekufuran. Baik, hendaknya kita hindari hal-hal yang seperti ini. Ini membedakan kita dengan orang yang tidak beragama. Seorang muslim itu lisannya terjaga. Kata Nabi SAW, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Muslim itu lisannya nggak suka mencela. Sedikit mencela, hujan sedikit celah, panas sedikit celah. Muslim itu nggak begitu. Kalau ada yang begitu, ini muslim kafir. Muslim apa? Muslim tidak sempurna keislamannya. Dia muslim, tetapi dikatakan muslim, tapi tidak sempurna perserahan dirinya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, laisal mu'min walal la'an. Mereka itu tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Walal fahish, lisan mereka itu tidak mengeluarkan ucapan-ucapan keji. Ucapan-ucapan keji itu ucapan-ucapan kotor yang keluar dari lisannya semua kebun binatang. Ya, semua di absen yang ada di kebun binatang. Baik, atau semua yang kotor-kotor di kloset semua dia sebut. Nah, ini adalah lisan yang tidak cocok bagi seorang muslim. Walal badhi, dan muslim itu nggak suka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan kotor. Baik, jadi kita ingat jemaah bahwa terhalangnya hujan untuk turun itu yang pertama sebab maksiat, dan yang kedua kadang Allah turunkan hujan tapi hujan itu tidak berkah, tidak mengantarkan kepada hal-hal yang bermanfaat kepada manusia, tapi justru hujan itu turun dalam suatu hal yang membinasakan. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian saya mengatakan wa taubat wal istighfar sababun li ijabati du'a. Adapun taubat itu sebab diterimanya doa. Jadi kalau kita merasa bahwa doa kita itu tidak pernah dikabulkan, mungkin itu sebab banyaknya dosa kita. Ini bisa kita simpulkan dari banyak riwayat bahwa hujan itu rahmat, dan tidak turunnya hujan disebabkan maksiat. Kalau kita taubat itu akan mengembalikan kondisi baik kepada seorang muslim, dan dengan adanya taubat itu akan menyebabkan ijabatul doa itu dikabulkan. Jadi kalau kita adalah suami istri yang mendapatkan seorang anak lalu Allah tidak memberikannya, mungkin itu ujian yang besar. Sabar kita, mungkin kita harus banyak memperbaiki diri, istri perbaiki diri, suami perbaiki diri. Mungkin kita harus memperbaiki bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Tapi mungkin saja Allah menguji dari segi hal yang lain. Nah, tidak selamanya musibah itu turun sebagai bentuk banyaknya dosa sama orang. Musibah itu kan beraneka ragam. Dalam syariat Allah sebut bahwa musibah kadang Allah turunkan kepada mukmin yang taat, kadang diturunkan kepada pelaku maksiat. Kalau musibah turun kepada pelaku maksiat, maka itu adalah azab yang Allah berikan untuk membalas perbuatan mereka. Tapi kalau Allah berikan musibah kepada seorang mukmin, bisa saja bukan karena dosanya, tapi Allah ingin memastikan kesabarannya sampai mana. Kesabarannya sampai mana. Cukuplah jadi bukti ya bahwasanya banyak nabi-nabi Allah itu yang mereka diberikan ujian yang besar. Ujian tidak diberikan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah anugerahkan memiliki anak pertama dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar, itu di usia ke-80 tahun lebih baru Allah berikan anak. Nabi Zakaria Allah berikan anak di usia yang dia mengatakan rajulun, atau dia adalah apa? Ajuzun akim, seorang laki-laki tua renta yang sudah tidak bisa apa-apa. Paham antum? Laki-laki tua renta yang sudah tidak bisa apa-apa. Ada kita yang tua tapi belum renta,
masih bisa melakukan apa-apa, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih tidak ada pantangan-pantangan. Ini namanya tua tapi masih memiliki kekuatan. Tapi Nabi Zakaria Allah uji dengan ujian yang besar. Ya, ajuzun akir. Dia dan istrinya memiliki usia yang sangat tua sekali, tua renta yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mustahil difikirkan secara ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, seorang yang sudah memiliki usia yang tua lalu bisa melahirkan seorang anak. Ini mustahil. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kehendak Allah, kita mau bilang apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi, maka pasti apa? Terjadi. Karena ini kehendak Allah. Bahkan yang di luar nalar para ahli kesehatan pun bisa saja terjadi. Namanya juga Allah berkehendak, apapun yang Allah inginkan maka pasti akan terjadi. Jadi ingat jemaah bahwasanya sebab tidak turunnya hujan itu karena maksiat, dan sebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita itu disebabkan karena kita bertaubat kepada Allah. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullah taala, Allah berfirman, beliau bawakan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah katakan ini di dalam surah Al-A'raf. Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa. Kalaulah kalian semua, kita semua ini jamaah, kalaulah kita semua ini satu penduduk Panciro ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan berkah langit dan bumi. Bukan hanya berkah yang turun dari langit berupa hujan, tapi bumi juga akan mengeluarkan tanah-tanah yang subur yang para petani menanam langsung mudah untuk tumbuh tanaman itu. Ini disebabkan apa? Keberkahan, ketakwaan dari keimanan dan ketakwaan tadi. Baik, tapi kan nyatanya manusia itu tidak beriman dan bertakwa. Makanya Allah tutup ayat ini. Walakin kadzabu, tapi manusia itu sukanya mendustakan. Gak dapat nikmat, minta. Begitu dapat, mendustakan pemberi nikmat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Manusia itu begitu jemaah. Ya, omong kosong saja itu. Kalau dia bilang nanti kalau saya kaya, saya akan jadi orang yang dermawan. Itu juga yang diucapkan Qarun di masanya. Qarun itu bukan dari lahir sudah kaya raya, enggak. Dia bermula dari orang-orang yang justru tidak memiliki apa-apa dari pakaian kecuali apa yang dia pakai saja. Punya apa-apa jemaah. Kita miskin, pakaian kita masih banyak, walaupun mungkin ada yang tidak layak pakai, tapi itu masih bisa dipakai. Tapi ini orang tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang melekat di tubuhnya. Ya, untuk makanan pun terkadang makan, terkadang tidak. Nah, ini bermula dari kesusahan. Apa yang dia cita-citakan? Seperti itu juga yang dia cita-citakan. Seperti apa yang banyak dialami oleh manusia zaman sekarang. Tidak punya harta, ketika meminta harta, Allah bukakan untuknya harta, lalu setelah itu apa? Dia lupa kepada sang pemberi nikmat. Ini banyaknya manusia seperti itu. Makanya apa? Para nabi Allah itu mereka punya doa mustajab itu. Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Semua nabi di dunia ini yang Allah ciptakan total 124.000 orang nabi, 124.000 orang nabi, banyaknya itu nabi ya Allah ciptakan. Semuanya mereka itu memiliki doa yang mustajab. Masing-masing ada doa mustajabnya. Nabi Adam ada doa mustajabnya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Idris, Saleh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Semua itu punya doa mustajab. Tapi tidak ada satupun Nabi yang menggunakan doa mustajabnya untuk kaya. Tidak ada yang menggunakan itu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata Nabi, "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah." Semua nabi sudah pakai doa mustajabnya di dunia. Mereka sudah pakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Baik, mereka semua sudah menggunakan doanya. Wa inni, adapun aku, yaitu Nabi Muhammad ya, ikhtaba'tu da'wati. Aku simpan doa mustajabku untuk di hari akhirat. Syafi'an li ummati, untuk menjadi syafaat bagi umatku. Bagi siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Bagi mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah meninggal dunia, maka semua umat Islam akan mendapatkan syafaat. Akan mendapatkan apa? Syafaat.
syafaat pertolongan dari Nabi SAW itulah yang Nabi meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan manusia yang masuk neraka lalu mereka bisa keluar dan akhirnya muslim akan masuk surga. Itu disebabkan syafaat Nabi SAW yang Nabi SAW tersungkur sujud di hadapan Allah dalam waktu yang lama. Beliau sujud di hadapan Allah pada masa itu, ya, dan beliau mengangkat kepalanya tatkala Allah perintahkan. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, kata Allah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasfa' tusyaffa', minta izinlah kepada Tuhanmu agar engkau bisa memberikan syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Makanya salah kalau ada orang bilang, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu. Bukan Nabi yang punya syafaat. Yang punya syafaat itu Allah. Maka tatkala ada orang yang minta syafaat kepada Nabi, Nabi tegur. Nabi bilang, jangan bilang seperti itu. Nabi ajarkan doa. Bacalah seperti ini, kata Nabi. Nabi ajarkan, Allahumma syafi'hu fiyya. Baca doa itu. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad ini sebagai pemberi syafaat untukku. Berarti mintanya sama Allah. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad ini sebagai orang yang bisa memberikan syafaat untukku. Berarti mintanya sama Allah. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Jadi kalau orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Sehingga hujan yang turun itu jadi berkah dia. Bagaimana jadi berkah? Hujan itu bermanfaat. Hujan itu akan mengisi setiap perairan-perairan yang bermanfaat, tidak jadi azab. Tapi karena orang itu tidak beriman, tidak bertakwa, akhirnya setiap turun hujan justru jadi azab. Justru jadi apa? Ada berkah hujan itu. Kadang ada penduduk kampung itu Allah turunkan hujan, tapi hujan itu jadi siksa untuk mereka. Bukan jadi nikmat. Kenapa? Enggak berkah hujan itu. Demikian pula bumi yang Allah sirami dengan hujan, harusnya subur. Tapi justru dengan disirami hujan, justru tanah itu tidak bisa ditanami. Ya, tidak bisa apa? Tidak bisa ditanami. Mungkin orang menanam padi, ya, tapi karena terlalu basah, terlalu banyak, akhirnya banjir, tidak bisa menanam. Jarak antara air dengan tanah itu sangat tinggi sekali, tidak bisa menanam orang. Ini ciri-ciri bumi tidak berkah. Hujan yang Allah turunkan itu tidak berkah. Sebabnya apa? Sebabnya tidak adanya keimanan dan tidak adanya ketakwaan. Keimanan itu artinya kepercayaan seorang terhadap Allah, kepercayaan seorang terhadap Islam, kepercayaan seorang terhadap rukun-rukun iman. Dan ketakwaan yang dimaksud oleh para ulama dalam ayat ini yaitu ketakwaan dalam arti manusia itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kalaulah semua kita itu jujur beragama, setiap yang diperintah lakukan sesuai kemampuan, setiap yang dilarang kita stop, tahan jiwa, sabar di atas apa? Di atas kemaksiatan, maka Allah turunkan berkah itu. Allah apa? Turunkan berkah. Tapi kan nyatanya manusia itu mendustakan. Walakin kadzabu, Allah katakan, tapi manusia itu mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Wa ya'muruhum bis shadaqah, lalu Allah perintahkan mereka untuk apa? Bersedekah 'alal fuqara wal masakin, terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini dianjurkan bagi imam untuk mengingatkan sedekah. Ternyata di antara sebab Allah angkat musibah itu disebabkan karena sedekah. Sedekah itu banyak fungsinya, jemaah. Melipat gandakan harta itu sedekah. Demikian pula menolak azab, agar azab itu Allah angkat, musibah Allah hilangkan karena sedekah juga. Dan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa dengan adanya sedekah itu bisa mengangkat penyakit dari seseorang. Penyakit yang ahli medis sudah menetapkan tidak ada obatnya ini. Dan ternyata betapa banyak kita lihat orang-orang yang sembuh bukan karena obat, tapi karena sedekah. Karena sudah coba rumah sakit dimanapun dia berobat tidak sembuh-sembuh. Ternyata apa? Yang menyembuhkan memang bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya. Penyakit itu kan kadang bentuknya azab, kadang penyakit itu bentuknya ujian, cobaan. Tapi sedekah ini dalam banyak sekali riwayat menjelaskan bahwa dengan sedekah terkadang Allah bisa mengangkat suatu penyakit. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Ini dalam kita bahas, ya. Sudah ganti masuk waktu Isya. Pada jamaah yang bertanya, fadhil silakan. Ya, silakan. Apakah manusia akan tetap di azab pada Allah karena melihat kabarnya tentang ilmu agama?
apa manusia itu akan tetap diazab oleh Allah SWT? Jawabannya dirinci. Kalau dia tidak memiliki keinginan untuk mencari kebenaran, maka dia diazab walaupun dia jahil. Tidak adanya keinginan untuk mencari kebenaran. Seperti orang-orang yang dia telah mengenal bahwasanya Islam itu agama yang bukan hanya memerintahkan seorang untuk sholat, tapi dia mencukupkan diri. Yang penting saya sholat. Walaupun saya tidak melakukan apapun itu selain sholat, maka cukup bagi saya untuk itu. Ini namanya tidak punya keinginan. Dia jahil tentang masalah-masalah rukun Islam yang lain, maka dia disiksa dengan itu semua. Tapi kalau dia sudah berupaya mencari kebenaran, tapi qadar Allah memang hidayah, taufik belum Allah berikan. Ya, sudah banyak hidayah, tapi qadar Allah belum dapat yang benar, sehingga dia mati di atas sesuatu kekeliruan. Mungkin dia muslim, tapi ada pemikiran-pemikiran yang merusak keislamannya. Ya, maka kalau dia telah berupaya untuk mencari kebenaran, lalu Allah SWT takdirkan memang kebenaran itu tidak didapatkan, maka yang seperti ini ma'fu, mereka ma'dzur, mereka dikategorikan oleh para ulama al-'udzru bil jahalah. Mereka ini mendapatkan uzur disebabkan kejahilan. Tapi ingat, mereka sudah berupaya untuk mencari kebenaran. Adapun orang yang tidak menginginkan sesuatu, ya, yang penting saya berbuat baik walaupun bukan dengan cara Islam. Yang penting saya berbakti sama kedua orang tua saya walaupun saya tidak berjilbab, katanya. Ini ucapan kekufuran, menganggap bahwasanya pandangannya lebih baik dibandingkan syariat. Antara perkara yang mengeluarkan seorang dari keislaman itu, bahwa dia menganggap apa yang ada pada dirinya itu lebih baik dibandingkan ketentuan syariat yang telah Allah gariskan. Wallahu a'lam. Silakan. Apa bedanya doa asal itu? Kalau kayak gitu biasa kalau dia sunnah radio Ya baik. Ya baik, ini sudah kita bahas ya di pembahasan kitab shalah di awal-awal kitab Mulakhas Fiqih, ada bab kitabul adzan. Ya. Bab pembahasan terkait dengan adzan, bahwa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW selesai salat, dalam hadis Nabi mengatakan apa? Man qala hina sami'a al-muadzin adzan, barang siapa yang mengucapkan doa tatkala dia mendengarkan muadzin adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa barik maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Kata Nabi yang baca doa itu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Di hari kiamat dia akan halal, akan sangat mudah untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nabi hanya menyebut dalam hadis sampai kalimat wa'adtah. Wa'adtah. Tidak ada lafaz tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ya, sebagian orang membaca kalimat ini tapi riwayatnya lemah. Riwayat lemah. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad, riwayat al-dhaif. Maka kita tidak membaca itu untuk menutup bacaan doa setelah adzan. Ya. Jadi cukup kita membaca apa? Sampai wa'adtah. Sampai wa'adtah, karena riwayat yang menyebutkan innaka la tukhliful mi'ad itu adalah riwayat yang lemah. Apa artinya itu innaka la tukhliful mi'ad? Artinya sesungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janji. Dari segi arti itu bagus, artinya Allah tidak pernah menyelisihi janji. Ya, dan kalimat-kalimat innaka la tukhliful mi'ad itu potongan ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran. Ya, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisihi janji. Tetapi di dalam doa yang diajarkan hendaknya kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Maka tidak amalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Maka cukup sampai alladzi wa'adtah tanpa menutup dengan innaka la tukhliful mi'ad. Alasannya kenapa? Karena lafaz innaka la tukhliful mi'ad itu lafaznya dhaif. Kalau disandarkan bahwa itu adalah doa yang diajarkan Nabi, maka dia dhaif, palsu alias lemah, tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Silakan. Antara pesta dengan apa? Musim hujan. Ada orang-orang yang dianggap dirinya bisa menahan hujan dan kadang terbukti. Bagaimana? Dia seperti P
Sama dengan orang yang tidak sholat semakin kaya. Antum banyak begitu. Ya, saya nggak usah sholat kaya, kamu sholat kok tambah miskin. Sama dengan itu. Ya terkadang ada orang yang dengan sombongnya membanggakan dirinya, Allah justru semakin bukakan. Itu Allah sebut memang dalam Quran seperti itu. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Itu sudah rumusnya seperti itu. Allah katakan apabila manusia itu melupakan peringatan Allah, kami nggak langsung adab. Apabila ada orang yang mengaku saya bisa menahan hujan, kami nggak langsung hentikan. Kalau dihentikan, selesai berarti habis filmnya, ya kan? Karena sudah mati pemain utamanya, selesai filmnya berarti. Allah nggak mau seperti itu. Allah mau panjangkan seasonnya, season 1, 2, 3, supaya jadi pelajaran untuk orang. Ini dia hikmahnya. Jadi kadang dia mengaku saya bisa menahan hujan, panggil, betul tahu. Allah katakan kalau dia melupakan peringatan Allah, menyombongkan diri dengan itu, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami nggak langsung cut dia, kami nggak langsung potong, kami nggak hentikan, tapi justru kami bukakan sehingga yang ngaku-ngaku semakin tampak bahwa dia itu memang ahlinya sakti. Ya, seperti itu. Sama orang nggak sholat, nggak Allah langsung cut. Makanya apa? Orang kafir itu dapat rahmat dari Allah, tapi rahmat di dunia akhirat enggak. Mereka dapat rahmat Allah, makanya orang kafir itu kaya juga. Siapa yang kasih rezeki? Allah itu yang kasih rezeki. Allah kasih mereka. Hatta idza farihu bima utu, Allah katakan sampai mereka senang dengan yang diberi. Akhadnahum baghtah. Kami sikat, kami azab mereka tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Tiba-tiba mereka merugi. Dalam hadis yang mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj. Kalau kalian melihat ada orang yang maksiat tapi terbuka dunia untuk dia, padahal maksiat, padahal dia bersekutu dengan syaitan, meminta kerjasama dengan dukun melalui bantuan-bantuan syaitan, padahal mereka tidak sholat, tapi justru dunia terbuka untuk dia. Mereka mendapatkan kekayaan, rumahnya megah, keturunannya banyak, nikmat dunia apalagi, semuanya mereka miliki. Fa'lam annama huwa istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj, sampai menumpuk banyak. Akhirnya apa? Allah akan binasakan semua itu sehingga apa? Dia merugi. Manusia itu kan kalau kena azab taubat kan? Ya kan? Kalau satu kali melakukan lalu kena azab, lalu dia taubat, maka kembali langsung kepada Allah. Itu baik. Itu baik jemaah. Kalau kita melakukan dosa, ketahuan dosa kita, itu tanda kebaikan. Allah cinta sama kita itu. Allah tegur kita supaya taubat. Coba bayangkan kalau maksiat gitu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ternyata kita ini orang yang banyak maksiatnya. Itu Allah pendam sampai banyak. Lalu Allah azab seketika. Demikian manusia-manusia yang mengaku bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang gaib, sehingga Allah semakin mudahkan langkahnya untuk berdosa. Demikian pula para dukun juga demikian. Terkadang apa yang mereka katakan benar, tapi kita katakan bahwa itu semua atas ketentuan dan takdir Allah, bukan dari apa yang mereka inginkan. Ya, kadang dukun-dukun itu menebak sesuatu yang gaib. Ada datang orang kepada dukun ini ditanyakan tentang barang hilang, lalu dia bisa menyebutkan barang hilang itu. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala bukakan ya hal-hal yang seperti itu untuk membuat dia semakin sombong. Ya, makanya Allah katakan ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada antara manusia itu yang mereka ini ya minta perlindungan kepada para jin, para syaitan, bersekutu kepada manusia. Fazaduhum rahaqa, sehingga apa? Menjadi sombong dengan itu. Semakin apa? Semakin angkuh, semakin sombong dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu lakum ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.